Bismillahirrahmanirrahim. Upacara bendera memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79, Sabtu 17 Agustus 2024 akan segera dimulai. Masing-masing pemimpin pasukan menyiapkan barisannya. Sip. Sip. Siap. Gerak. Istirahat di tempat. Gerak. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara yang dipimpin oleh pemimpin pasukan yang paling kanan. Kepada pemimpin upacara, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Laporan masing-masing pemimpin pasukan kepada pemimpin upacara bahwa upacara siap dilaksanakan. Sip. Sip. Laporan pasukan 1 siap, pasukan 2 siap, pasukan 3 siap, laporan selesai. Laporan diterima. Kembali ke tempat masing-masing. Siap. Sip. 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 Pimpinan saya ambil alih. Untuk seluruhnya, siap. Gerak. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Kemana? Pembina upacara. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Lapor upacara kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 pada Sabtu 17 Agustus 2024 siap melaksanakan. Laporan diterima, laksanakan. Siap melaksanakan. Pembacaan ayat suci Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن
يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطغون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya. Dengan hal Siap, lurus. Jalan cepat. Langkah tegap. Maju. Jalan. Haluan kanan. Jalan. Haluan kanan. Jalan. Berhenti. Gerak. Buka formasi. Jalan. Zip. Enam langkah ke depan. Jalan. Satu langkah ke depan. Jalan. Dorong ke kanan kiri. Jalan. Zip. Langkah ke depan. Jalan. Zip.
Bendera siap. Kemana? Bendera merah putih. Hormat. Siap. Tegak. Gerak. Sip. 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 Tutup formasi. Jalan. Hadap kanan. Gerak. Luruskan. Siap lurus. Jangan di tempat. Langkah tegak maju. Jalan. Haluan kiri. Jalan.
mengeningkan cipta yang dipimpin pembina upacara. Marilah kita sama-sama menundukkan hati dan kepala kita, seraya berdoa dan mendoakan para arwah pahlawan pejuang kemerdekaan yang telah gugur di medan perang untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Kita berikan doa semoga arwah mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang beragama Islam diberikan pahala syahadah, diberikan balasan surga. Dengan membaca suratul Fatihah masing-masing, mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Pembacaan teks proklamasi dan teks Pancasila oleh pembina upacara. Mohon bisa diikuti. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Rakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Proklamasi. Tidak perlu diikuti. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu,
untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara, pasukan diistirahatkan. Untuk amanat, istirahat di tempat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala qaidil mujahidin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tahirinal mujahidin sallallahu alaihi wa alaihim wa radiyallahu anhum ajma'in, amma ba'd. Fadilatu al-asatidah wal ustadat, para dewan guru Pondok Pesantren Terpadu Al-Multazam II yang saya cintai, anak-anakku semuanya, santri Pondok Pesantren Terpadu Al-Multazam II yang Bapak banggakan, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, puji dan syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia, nikmat, taufik dan hidayahnya. Pada pagi hari yang sangat cerah ini kita berkumpul bersama-sama bisa melaksanakan upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79, 17 Agustus 2024 dalam suasana yang hikmat, ya, penuh dengan semangat, tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada qudwah hasanah kita, suri tauladan, uswah dalam segala kehidupan kita, baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah limpahkan kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, para ulama salafis solihin, hingga kita semuanya kelak semoga diberikan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 yang kita laksanakan pada hari ini, yang merupakan juga salah satu rangkaian besar dari kegiatan Pondok Pesantren Terpadu Al-Multazam II, dari mulai hari pramuka, super camp, dan hari ini. Semoga memberikan pelajaran dan ibroh kepada kita semuanya tentang hakikat dan makna dari kemerdekaan Republik Indonesia, di mana para pahlawan kita, para
pendiri bangsa ini telah mencurahkan waktu, pikiran, tenaga, jiwa, dan raganya untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia, yaitu menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Hari ini perjalanan bangsa Indonesia setelah 7 dekade atau 79 tahun yang silam diproklamasikan oleh pendiri bangsa Mr. Soekarno dan Mr. Muhammad Hatta, sudah melalui berbagai macam fase perubahan dan perkembangan. Tentunya untuk mendapatkan predikat merdeka dari penjajahan yang sudah mencekram cukup lama dan kiranya mungkin paling lama dalam sejarah penjajahan di dunia yang terjadi sampai saat ini. Lebih dari 360 tahun bangsa Indonesia dijajah oleh kolonialisme, oleh negara-negara barat yang melihat bagaimana sumber daya alam, kekayaan alam Indonesia yang begitu banyak melimpah, dan ada kesempatan orang-orang Indonesia mungkin dipandang pada waktu itu tidak memiliki kemampuan untuk mempertahankan dirinya. Perjalanan panjang merebut kemerdekaan ini seyogianya menjadi sebuah pelajaran yang berarti bagi kita. Jangan sampai kita sebagai generasi muda, penerus estafeta perjuangan mereka, dan yang akan melanjutkan pembangunan dan mengisi kemerdekaan ke depan, lupa atau tidak tahu terhadap perjalanan sejarah bangsanya. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang lupa terhadap sejarah. Kita harus tahu, harus memahami kenapa kita bisa merdeka. Setelah tahu, apa yang bisa kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan ini. Hadirin anak-anakku yang Bapak banggakan, bahwa kemerdekaan itu bukan pemberian hadiah dari bangsa penjajah, bukan hadiah yang diberikan begitu secara cuma-cuma kepada kita bangsa Indonesia. Akan tetapi para mujahid, para pejuang kemerdekaan yang mayoritas adalah para ulama, para cendekiawan, para santri, para pelajar, mereka sudah mengorbankan seluruh apa yang dimilikinya untuk mendapatkan kemerdekaan. Korban tentunya bukan hanya dihitung dengan 1, 2, 10 jari. Ribuan, ratusan ribu, bahkan bisa jadi jutaan nyawa untuk menebus kemerdekaan. Darah mengalir dengan segar, sekali lagi untuk menebus yang namanya merdeka. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kemerdekaan yang sudah ditebus dengan pikiran, tenaga,
harta, jiwa, dan raga oleh para pejuang kemerdekaan, seyogianya bisa memberikan atau mewariskan nilai-nilai perjuangan dan nilai-nilai pengorbanan buat kita semua. Kalau mereka bisa mengorbankan pikirannya, bisa mengorbankan tenaganya, bisa mengorbankan waktunya, bahkan jiwa dan raganya untuk kemerdekaan bangsa Indonesia, maka pertanyaannya adalah, apa yang bisa kita berikan untuk bangsa dan negara kita? Apa yang bisa kita lakukan setelah merdeka? Apa yang bisa diberikan untuk kemajuan bangsa Indonesia ke depan? Hadirin yang berbahagia, bahwa tidak semua orang yang berjuang mendapatkan dan merasakan hasil dari sebuah perjuangan dan kemenangan dalam berjuang. Jiwa raga yang sudah meninggal dunia menebus kemerdekaan ini, mereka belum pernah melihat suasana indah setelah merdeka. Mereka tidak dan belum pernah merasakan indahnya kemerdekaan. Tidak pernah merasakan dalam bentuk material maupun imaterial setelah mereka berjuang panjang. Maka kalau kita lihat dalam sejarah Islam pun begitu, dari awal dicontohkan bagaimana keluarga Yasir dan Sumayyah, pejuang syahidah pertama di dalam Islam di fase Makkah. Bagaimana Hamzah bin Abdul Muttalib, bagaimana sosok pemuda yang hebat Mus'ab bin Umair yang gugur syahid di medan perang dan tidak melihat hasil dari perjuangan dan pengorbanan yang sudah diberikan. Oleh karena itu, merupakan kewajiban buat kita bekerja, beraktivitas, dan melakukan usaha yang maksimal, berjuang dengan sungguh-sungguh dengan apa yang bisa kita lakukan. Kita dituntut untuk berjuang terus, tidak dituntut untuk berhasil. Kita dituntut untuk terus belajar. Kita tidak dituntut untuk menjadi orang yang pintar. Kita dituntut untuk terus meningkatkan jati diri dan keterampilan diri masing-masing. Tapi tidak dituntut menjadi pejabat, menjadi pegawai, menjadi anggota dewan, dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan itu semua dalam Al-Quran surat At-Taubah 105. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Maka bekerjalah, berjuanglah, berjihadlah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka merasakan atau tidak dirasakan hasilnya, tetapi yakinlah bahwa Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman akan mengenang jasa-jasa perjuangan yang sudah kita lakukan. Sebagai guru, marilah kita bisa memberikan sesuatu yang terbaik kepada santri-santri kita, kepada para santri. Terus semangat untuk belajar menuntut ilmu. Masalah pintar, pandai bukan kewajiban kita. Kewajiban kita adalah berusaha dengan sungguh-sungguh. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pertanyaannya adalah, apakah perjuangan bangsa Indonesia sudah selesai karena sudah merdeka? Apakah perjuangan kita sudah selesai setelah kemerdekaan Republik Indonesia? Sesungguhnya
perjuangan kita masih teramat panjang, masih besar, PR kita masih banyak. Bahkan penjajahan yang ada di depan kita bukan dalam bentuk tank baja, rudal yang mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, tapi perang pemikiran, ekspansi pemikiran Ghazwul Fikri, merusak mentalitas para pemuda. Ini adalah salah satu bentuk penjajahan gaya baru zaman sekarang. Belum kalau sudah berpikir masalah ekonomi, pendidikan, masalah politik dan sebagainya. Oleh karena itu, apa yang bisa kita lakukan anak-anakku semuanya di tahun 2045 yang akan datang, 2045 yang akan datang, 21 tahun ke depan, Indonesia mencatatkan melahirkan generasi emas, gold generation. Kalau kita hitung hari ini, kalian usia 14-15 tahun, hitung masing-masing usia kalian. Usia kalian sekarang 14-15 tahun, maka pada tahun 2045 tepat kalian pada usia emas yang sangat luar biasa, usia 35-36 tahun. Usia 30-40 tahun adalah usia emas, golden age. Sehingga kalau berpikir, kalau berhitung, siapa yang pada tahun 2045 akan menjadi presiden, siapa yang akan menjadi menteri, siapa yang akan menjadi gubernur, bupati, camat, kepala desa, siapa yang akan menduduki posisi-posisi penting tadi? Bapak tanya, siapa yang nanti pada usia 35 tahun menjadi presiden? Siapa? Siapa yang akan menjadi menteri? Siapa? Siapa yang akan menjadi gubernur? Siapa? Siapa yang akan menjadi bupati? Siapa? Siapa yang akan menjadi anggota dewan? Siapa? Allahu Akbar. Anak-anakku sekalian, kalau otaknya digunakan, kalau kita hari ini tidak menyiapkan diri untuk menjadi pemimpin, menjadi leader, di usia kalian 35 tahun nanti, tahun 2045, maka bisa dipastikan yang akan menduduki tempat-tempat strategis itu adalah orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang non-Muslim. Apakah rela kalian dipimpin oleh orang-orang non-Islam? Apakah kalian rela dipimpin oleh orang-orang non-Islam? Islam harus bangkit, Allahu Akbar. Islam harus jadi pemimpin, Allahu Akbar. Harapan Bapak hari ini titip kepada kalian semuanya, anak-anakku semuanya, persiapkan baik-baik. Satu pesan Rasulullah SAW dalam hadis sahih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid da'if, akhrajahu Imam Muslim. Kata baginda Rasul mengingatkan kepada kita, pesan Rasulullah SAW kepada kalian, bahwa seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ketimbang seorang mukmin yang lemah. Maka paling tidak ada 3 hal yang harus disiapkan kita mulai hari ini. Yang pertama, memiliki kekuatan ilmiah, kuwatul ilmiah, kuwatul fikriyah. Otak kita, pikiran kita harus terus diisi dengan ilmu pengetahuan sebanyak-banyaknya. Belajar, itulah tugas utama kalian. Tidak ada
waktu untuk yang lain. Tidak boleh ada waktu untuk lainnya kecuali kata-kata belajar, belajar, dan belajar. Dan Pondok Pesantren Terpadu Al-Multazam 2 berusaha sekuat tenaga dengan penuh hati, all out untuk membantu menyiapkan para pemimpin di masa yang akan depan. Allahu Akbar. Bapak lihat auranya sudah terasa. Aura 2045 sudah sangat terasa. Kalian akan kembali pulang ke tempatnya masing-masing, akan memegang kekuasaan di tempatnya masing-masing. Semoga Allah mudahkan semua. Selain memiliki kekuatan EQ, intelektualitas yang matang, yang kedua mempunyai kuwatur ruhiyah, kuwah maknawiyah. Punya kekuatan dan stabilitas mental, ruhiyah yang kuat, punya keimanan, bingkainya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada. Itulah sumber kekuatan. Kenapa kita merdeka? Karena para ulama, para santri, para pelajar yang terus menggaungkan kalimat takbir Allahu Akbar untuk merdeka. Gak mungkin orang-orang non-muslim yang mengatakan kata-kata Allahu Akbar, dan kata-kata itu terpekik begitu tinggi, membangkitkan semangat juang para pejuang kemerdekaan pada waktu itu. Maka kita teruskan estafeta perjuangan. Keyakinan kita, kekuatan ruhiyah kita, ibadah kita akan menjadi kekuatan untuk bisa memberikan yang terbaik buat bangsa, negara, dan negara. Yang ketiga, kuwah jasadiyah, kuwah badannya, sehat badannya, kuat badannya. Karena hampir seluruh aktivitas hanya bisa dilakukan ketika badan kita sehat, badan kita kuat. Maka pramuka tidak boleh ada yang loyo, tidak boleh ada yang pingsan pada saat pramuka, tidak boleh. Bayangkan saudara kita di Palestina, bukan hanya 1 jam berdiri, 10 bulan dari bulan Oktober kemarin sampai Agustus hari ini berada di tenda-tenda, di kamp-kamp pengungsian yang becek, yang panas, yang dingin, dinginnya juga 0,4 derajat dan sebagainya. Tidak ada makanan, tidak ada minuman. Kenapa bisa berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan Palestina? Bayangkan begitulah anak-anakku semuanya, para pejuang kemerdekaan dulu melakukan untuk kemerdekaan Indonesia. Ya, makanya kalau kita jalan sedikit 10 kilo udah ngos-ngosan, udah Senin Kemis, waduh, gimana kita bisa berjuang? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan bekal 3 hal tadi, kekuatan intelektualitas kita, ruhiyah dan maknawiyah kita, kekuatan fisik kita, kita mampu memberikan perhatian, memberikan kontribusi, dan bisa memberikan pengorbanan kita terhadap bangsa, negara, dan agama. Karena kalau kita tidak memiliki itu semuanya, bagaimana kita bisa memberikan sesuatu kepada orang lain, bisa memberikan kepada bangsa, negara yang terbaik. Kita sama-sama berbahagia dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Semoga kita menjadi insan bangsa Indonesia yang merdeka secara hakiki, lahir dan batin. Dan marilah momentum ini dijadikan sebagai media untuk memberikan semangat kepada kita untuk terus berkorban, berjuang untuk mencapai cita-cita kita yang tertinggi, memberikan kebahagiaan kepada orang tua kita, dan memberikan kontribusi terbaik kepada bangsa dan negara kita. Terima kasih.
atas segala perhatian. Bapak senang pada hari ini kegiatannya bisa berjalan sangat kondusif, sangat rapi, dan sangat baik. Bapak lihat belum terjadi ya di kegiatan-kegiatan sebelumnya serapi ini, luar biasa. Ya wasmal gemilang para bantara, laksana, para dewan penggalang, tentunya para asatid dan ustadzat yang sangat luar biasa. Jazakumullahu khairan ala musyarakatikum jami'an wa barakallahu fikum. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku sekalian, sekaligus dalam kesempatan yang berbahagia ini, kegiatan Supercamp 11 Pondok Pesantren Terpadu Al-Multazam 2 yang sudah dilaksanakan sejak tanggal 15, 16 sampai 17 Agustus 2024 resmi ditutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Merdeka. Menyanyikan lagu kemerdekaan Republik Indonesia.
Pembacaan doa. Sebelum kita membaca doa, pada kita berdoa dan aku pada Tuhan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، حمد الناعمين، حمد الله نعما وكافيا مديا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وطعمة بالموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والأفراح من الحساب. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين المستضعفين في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان وزمان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Upacara kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 pada 10/11/2024 telah selesai. Silakan. Laporan diterima, bubarkan. Siap, bubarkan. Penghormatan umum kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kemana? Pembina upacara. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Pembina upacara diperkenankan meninggalkan lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin pasukan yang paling kanan. Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai. Pengumuman.